Suatu hari di musim panas, Tito dan kawan-kawan asyik bermain layang-layang. Wus, wus, angin bertiup dengan kencang. Dan benang layang-layang milik Tito putus. Layang-layang itu terbang terbawa angin dan akhirnya tersangkut ke dahan pohon. Tito pun pulang ke rumah dengan wajah sedih. Saat itu, kakak Tito sedang duduk santai di depan rumah. Kakak kemudian bertanya, kenapa Tito terlihat sedih. Tito kemudian menceritakan tentang layang-layangnya yang putus. Melihat kesedihan Tito, kakak kemudian berkata bahwa ia akan membantu Tito membuat layang-layang yang baru. Hore! Langkah pertama adalah menyiapkan bahan. Siapkan sebilah bambu, benang, koran bekas, lem, gunting, dan pisau. Apalagi kalau dikasih makannya Artemia atau Nurkutolid, dia makin banyak gerak, otomatis dia pasti ngejar si Artemia, ngejar si... Kakak Tito mulai membagi bilah bambu itu menjadi 2 bagian. Kemudian merautnya hingga halus. Sementara itu, kakak memberikan tugas kepada Tito untuk membuat bagian ekor layang-layang dari koran bekas. Setelah bilah bambu selesai diraut, kakak memotong bambu itu sesuai ukuran. Satu bilah bambu berukuran 45 cm, bilah bambu satunya lagi berukuran 20 cm. Silangkan bilah bambu pendek pada bambu yang panjang. Kemudian ikat pada pertemuan kedua bilah tersebut. Setelah itu, ikat salah satu ujung bambu dengan benang. Kemudian lingkarkan ke masing-masing ujung bambu. Setelah kerangka layang-layang selesai dibuat, kakak meminta Tito untuk merentangkan koran di lantai. Kemudian ia meletakkan kerangka layang-layang di atasnya. Sekarang giliran Tito yang bertugas untuk memotong koran sesuai pola kerangka itu. Layang-layang sudah jadi. Sekarang waktunya untuk menghias. Dengan semangat, Tito mulai menempelkan hiasan yang telah dibuatnya. Ada mata, mulut, dan ekor layang-layang. Semua dibuatnya dari kertas dan koran bekas. Terakhir, kakak memasangkan benang pengikat ke layang-layang, kemudian menyambungkannya ke gulungan benang milik Tito. Sore harinya, Tito bermain layang-layang bersama kakak. Ia merasa bangga pada layang-layang yang dibuatnya sendiri. Nah, teman-teman di rumah juga bisa loh membuat layang-layang sendiri. Selamat berkreasi. Nasihat dari cerita ini adalah keterbatasan bukanlah hambatan. Sebaliknya, manfaatkanlah sebagai ide. Dengan bumiku bebas sampah. Hari ini, Ibu Guru mengajak seluruh anak-anak kelas 3
berjalan-jalan di bukit yang ada di belakang sekolah mereka. Ibu guru berpesan agar semua anak membawa bekal masing-masing, karena mereka akan berpiknik hari ini. Hore! Saat melewati sebuah taman, ibu guru mengajak anak-anak untuk berhenti di dekat tempat sampah. Ibu guru kemudian bertanya, adakah yang tahu mengapa ada dua tempat sampah yang berbeda? Semua murid menggeleng. Kemudian ibu guru menjelaskan bahwa ada dua jenis sampah yang harus diketahui, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah hancur, seperti sisa makanan, buah-buahan busuk, sisa sayuran, dan daun-daunan. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang susah membusuk seperti plastik makanan, sendok, atau piring plastik, sepatu kulit bekas, kaleng bekas, dan sebagainya. Mengapa sampah plastik, karet, dan kaleng harus dipisahkan? Ternyata jika plastik tertimbun di dalam tanah, plastik itu tidak akan mudah hancur. Plastik membutuhkan waktu hampir 20 tahun agar bisa hancur. Selama itu pula, sampah-sampah plastik itu mencemari tanah dan merusak kesuburan tanah. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di atas bukit. Ibu guru mengajak mereka untuk duduk dan berkumpul bersama. Sambil menikmati bekal masing-masing, ibu guru melanjutkan penjelasan mengenai sampah yang tidak mudah hancur. Ibu guru memberikan 3 contoh benda, yaitu sepatu kulit bekas, pakaian renang, dan sendok bekas. Ternyata jika kita sembarangan membuang sepatu bekas, sepatu itu tidak akan hancur sampai 43 tahun. Untuk baju atau kain yang terbuat dari nilon, benda itu tidak akan hancur sampai 40 tahun lamanya. Sedangkan untuk sendok bekas tidak akan hancur sampai 100 tahun. Semua anak tampak terkejut mendengarkan penjelasan dari bu guru. Anak-anak merasa bingung. Jika benda-benda itu tidak bisa hancur, bagaimanakah cara membuangnya? Ibu guru berkata ada 2 cara yang bisa dilakukan. Pertama adalah pembakaran. Sampah plastik dan karet bisa dibakar dengan mesin pembakar sampah untuk menghancurkannya. Cara kedua adalah dengan daur ulang atau memanfaatkan kembali barang-barang tersebut. Misalnya saja, kaleng bekas susu bisa dijadikan tempat pensil. Sedangkan untuk sampah seperti sendok atau besi bekas bisa dilelehkan di pabrik untuk dicetak menjadi barang baru. Banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk
bisa diolah menjadi keset yang cantik. Plastik kemasan makanan bisa disulap menjadi tas serbaguna. Kaleng bekas susu bisa dijadikan tempat pensil. Hari sudah siang. Bu guru mengajak anak-anak untuk kembali ke sekolah. Sebelum mereka pulang, Bu guru meminta agar anak-anak mengumpulkan semua sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Tentu saja sesuai jenisnya. Setelah kita tahu bahaya sampah yang tidak bisa hancur, jangan buang sampah sembarangan lagi ya, karena hal itu akan mencemari tanah dan bumi pertiwi ini. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan. Haha. Dari cerita ini, semakin bersih lingkungan kita dari sampah, semakin sehat pula udara yang kita hirup.